Oke, kemudian saya share layar saya. Oke, oke, kelihatan layar monitor saya? Halo. Kelihatan, kelihatan. Oke, pada awalnya sebelum saya memulai praktikumnya, saya harus aktifkan dulu WAM servernya ya. Ini WAM servernya, saya aktifkan. Tadi sebetulnya sudah aktif ya. Oke, saya aktifkan ulang. Oke, sudah aktif. Kemudian eh, navigate-nya saya aktifkan. Kemudian saya kemarin pada minggu lalu sudah membuat koneksi untuk ke server MySQL dengan nama koneksinya SBD2 connection. Ini tinggal double klik saja begini ya. Ya, muncul. Kemudian saya sudah mengimport ya database namanya classic model. Ya, ini tinggal double klik itu. Nah, di sini ada 8 tabel di mana desain tabelnya semacam ini, desain relasinya ya. Semacam ini, dan pada minggu yang lalu kita sudah membahas ini sedikit ya. Nah, mudah-mudahan di tempat Anda sudah melakukan hal yang sama, artinya Anda sudah menginstal WAM atau pakai Exam atau pakai MySQL-nya saja, tidak apa-apa. Pokoknya kita menggunakan server MySQL, server database MySQL. Kemudian mengimport database classic model yang sudah saya share pada minggu lalu. Sehingga nanti di server Anda muncul semacam ini, ya ketika Anda mengakses server MySQL-nya melalui software Navigate ini, ya. Oke, ini pengantarnya dulu, kemudian saya akan menjelaskan materi intinya pada pagi hari ini tentang join tabel di MySQL, gitu ya. Materi ini sudah saya share di Google Classroom untuk Anda download dan Anda pelajari nanti secara mandiri. Baik, judulnya adalah MySQL Join Tutorial, ya, di mana nanti akan membahas inner, outer, left, right, dan cross join. Ya. Ada beberapa tipe join yang bisa kita lakukan di MySQL. Ya. Baik. Pokok bahasannya adalah akan membahas tentang apa itu join, kemudian type of join, beberapa tipe join di dalam MySQL, dan sedikit triks ketika kita melakukan join tabel di MySQL, gitu ya. Materi pertama tentang what are joins, gitu ya, apa itu join. Nah, operasi join ya membantu ya mengambil data dari dua atau lebih tabel database ya. Tapi sebetulnya join itu tidak harus dengan dua tabel yang berbeda, bisa juga dia melakukan self join ya. Nanti kita akan bahas ya bagaimana melakukan self join, karena di desain database yang kita buat, yang kita akan jadikan latihan, di sini ada satu tabel yang melakukan self join, yaitu employees ya. Tabel employees dia melakukan self join ya, dia berelasi dengan dirinya sendiri ya. Nah, ini nanti pasti menggunakan self join. Tabel tersebut harus saling terkait menggunakan kunci primer atau kunci utama atau primary key, gitu ya, dan kunci asing atau kunci tamu atau yang disebut dengan foreign key. Ya. Jadi ada hal yang mentautkan antara dua tabel tersebut, gitu ya. Join sendiri adalah operasi untuk menggabungkan data atau isi dari dua atau beberapa tabel sekaligus untuk kita tampilkan guna memenuhi atau guna menghasilkan informasi tertentu, gitu ya. Operasi join sedikit berbeda dengan penggunaan klausa where. Ya. Biasanya ya beberapa praktisi database itu
ketika mengambil data dari dua atau banyak tabel itu kadangkala tidak menggunakan join, tapi menggunakan klausa where, yaitu syarat untuk berelasi, gitu ya. Tapi ada sedikit perbedaan ya antara join dengan where, ya, di mana nanti kalau kita menggunakan join ya akan menghasilkan data asli, ya, data apa adanya, ya. Ketika ada foreign key yang berrelasi dengan primary key di tabel yang lainnya dan tidak ketemu gitu ya di tabel partnernya, maka akan diisi nul ya. Jadi di sini dua kolom atau field yang dihubungkan dengan klausa where biasanya berupa primary key pada satu tabel dan foreign key pada tabel lainnya. Namun where tidak akan berfungsi jika salah satu atau kedua kolom yang dihubungkan berisikan nilai nol ya. Tidak akan muncul gitu ya. Where itu apa namanya ya langsung difilter gitu ya. Yang cocok saja yang ditampilkan. Join sendiri merupakan topik yang sering disalahpahami oleh pembelajar SQL ya. Nah, demi kesederhanaan dan kemudahan pemahaman, berikut ini kita akan gunakan database baru yang sudah saya cantumkan tadi ya. Ini untuk kita latihan sampai nanti di akhir semester kita, gitu ya. Oke, database-nya sudah saya share juga, tinggal Anda import ke dalam MySQL server Anda. Nah, kemudian sekarang akan masuk ke jenis-jenis atau tipe dari join yang dikenal di MySQL, gitu ya. Untuk di software database yang lainnya, entah itu nanti di Oracle, Postgre ataupun database Microsoft SQL Server itu saya kira tidak jauh berbeda, gitu ya. Ada sedikit karakteristik yang membedakan sedikit saja, tapi pada intinya sama, gitu ya. Nah, variasi dari join yang dikenal di MySQL diantaranya adalah cross, inner, natural, outer. Outer itu nanti ada left outer atau right outer gitu ya. Tapi biasanya kita gunakannya saja outer gitu ya, tanpa left, tanpa right. Tapi ada juga yang biasanya menggunakan left outer dan right outer secara penuh. Kemudian full join dan self join. Secara khusus ya, tidak ada fungsi di MySQL itu untuk melakukan full join, tapi kita bisa melakukan sedikit trik untuk bisa menghasilkan hasil query yang semisal dengan full join di software DBMS yang lainnya, gitu ya. Kemudian kita akan membahas tentang self join. Ini sebetulnya dia berelasi satu tabel, yaitu tabel berelasi dengan dirinya sendiri. Tapi nanti perlakuannya tabel yang satu itu akan dialiaskan menjadi seakan-akan dua tabel yang berbeda dan saling berrelasi, ya, self join ya. Baik, untuk tipe join yang pertama kita akan membahas tentang cross join ya. Cross join adalah bentuk join ya, relasi antar tabel yang paling sederhana dengan mencocokkan setiap baris atau setiap rekod dari satu tabel ke semua baris dari tabel partnernya ya, atau tabel lainnya. Jadi semacam membuat kombinasi ya. Jadi kalau di tabel 1 ada 5 rekod, di tabel kedua ada 3 rekod, maka nanti rekod yang dihasilkan ya akibat perintah dari cross join itu adalah 15 rekod, karena dari 5 rekod di tabel A misalkan itu akan direlasikan dengan 3 rekod yang ada di tabel B. Setiap rekod yang ada di tabel A ya, jadi kelima-limanya akan direlasikan gitu ya, dijoinkan ya, sehingga menghasilkan 5 kali 15 rekod, 5 kali 3 rekod atau menghasilkan 15 rekod. Dengan kata lain ya, itu memberi kita kombinasi dari setiap baris dari tabel pertama atau tabel A tadi dengan semua catatan atau isi atau rekod di tabel kedua atau tabel B. Misalkan kita ingin mendapatkan semua catatan customer ya terhadap semua catatan order ya, kita lihat
Misalkan kita akan menghasilkan catatan customer terhadap semua catatan order, ya, tabel ini ya. Di sini apa namanya, relasinya one to many, many-nya ada di order, gitu ya. Kita dapat menggunakan script yang ditunjukkan berikut ini ya untuk menghasilkan yang diinginkan. Nah, ilustrasi dari cross join ya, ini ada tabel order dan tabel customer. Kemudian kita joinkan, cross join ya, cross join dengan mengkombinasikan semua record yang ada di order dengan di customer, gitu ya. Perintahnya semacam ini, misalkan ya. Jadi nanti yang menjadi base ya tabel dasarnya adalah tabel yang kardinalitas relasinya adalah many. Kita lihat ya di sini antara customer dengan order ya, yang memiliki kardinalitas relasi yang many itu ada di order. Ya, jadi nanti from-nya awalnya ini tabel A-nya gitu ya, itu di order karena many-nya di order. Kemudian pelengkapnya adalah tabel customer karena di sini one-nya gitu ya. Oke. Perintahnya semacam ini. Misalkan kita akan menampilkan order number di tabel A. A itu nanti order ya. Nah, jadi tabel order itu dialiaskan menjadi tabel A. Kemudian order date, ya, status, customer number, baru nanti kita ngambil nama customernya di B, ya, yaitu di customer ya. Customer nanti tabelnya kita aliaskan dengan B. Pak, kalau tanpa alias boleh nggak? Boleh, tapi Anda nanti menuliskan query-nya nanti ya order titik order number, ya, hanya ini diganti order titik order date, kemudian koma order titik status, kemudian order titik customer number, kemudian yang B itu adalah customers titik customer name, jadi agak lebih panjang gitu ya. Nah, kemudian from order SA, ada yang kayaknya mau gabung. Oke. Orders from tabel orders SA, jadi dialiaskan dengan A. Cross join customer SB. Nah, cross joinnya. Nah, di sini tanpa melakukan syarat join gitu ya. Biasanya kalau pakai left join, right join, inner join itu menggunakan on apa? Berdasarkan apa gitu ya. Berdasarkan foreign key yang ada di tabel A, kemudian dikaitkan dengan primary key yang ada di tabel B. Biasanya begitu gitu ya. Tapi untuk cross join ya, karena kita hanya mengkombinasikan antara tabel A dengan tabel B, ya sudah di situ tanpa syarat on-nya apa gitu ya, syaratnya berdasarkan apa maksudnya. Oke, kita coba ya, kita coba ini, kita buat di Navigate. Nah, caranya begini saudara, ya. Jadi di query, ya, di query Anda buat query di sini, ya, klik query, ya, kemudian new query, ya. New query, nah sampai muncul lembaran kerja kita di sini. Ya, saya perkesah, ya. Jadi awalnya select, nah, saya pakai huruf kapital, select itu from, kita menggunakan cross join, ya. Oke. Yang kita ambil dari nanti orders ya, tabel orders SA, customer SB ini ya. Sorry, cross join-nya nanti. Oke, A titik pertama yang diambil adalah order number ya, koma A titik
order date, koma A titik status, ya, boleh pakai ketik boleh juga karena status itu reservoir word sebetulnya. Oke. Kemudian A titik customer number ya, dan kita ngambil B titik customer name semacam ini. Jadi kita melipatkan dua tabel ya, dengan mengambil data order number dari A, order date dari A, statusnya dari A, customer number dari A, dan customer name-nya dari B ya. Coba kenapa customer number-nya kok ngambilnya dari A bukan di B, padahal kan customer number ada juga di B. Nah, karena customer number ini menjadi penghubung, kunci penghubung, maka yang diambil foreign key-nya. Jadi ambil dulu, sifatnya begini, kalau menjoin tabel itu ambil dulu field yang ada di tabel utamanya, gitu ya, tabel utamanya yang ada kardinalitas many-nya, ya. Nah, customer ini jadi tabel pelengkap. Ya, namanya pelengkap, nanti apa yang tidak ada di order baru ngambil di customer, ya, di tabel partnernya, gitu ya. Kalau di sini kan customer number ada, yang ngambilnya ngambil di order, jangan ngambil di customer, nanti akan salah. Ya. Oke, kita run gitu ya. Kemudian kita jalankan ini perintah ini ya. Tinggal run gitu aja. Nah, hasilnya semacam ini. Ya. Ini akan menghasilkan 39.772 rekod. Ya, dari mana hasilnya gitu ya? Kok muncul 39.772 rekod? Anda lihat dulu ya, sekarang tabel order, ya, tabel order itu ada 326 rekod gitu ya. Kemudian tabel customer ada 122. Jadi 122 dikalikan 326 rekod menghasilkan 39.772 rekod semacam ini ya. Ya, karena dia mengkombinasi aja gitu ya, mengkombinasi aja setiap rekod yang ada di tabel A atau tabel order ya dikombinasikan dengan semua rekod yang ada di tabel B atau tabel customer. Jadi tinggal dikalikan saja gitu ya. Tadi kalau saya ilustrasikan, kalau di tabel A itu ada 5, di tabel B ada 3, maka akan menghasilkan 15 rekod karena kombinasi saja. Setiap rekod yang ada di tabel A dikombinasikan dengan setiap rekod yang ada di tabel B. Jadi 5 kali 3 menghasilkan 15 rekod ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan, saudara? Halo? Mohon responnya. Halo? Belum, Mbak. Belum ya? Oke, lanjut ya. Sangat mudah sekali nih untuk cross join ya. Nah, berikutnya tipe join namanya inner join ya. Inner join digunakan untuk mengembalikan atau menghasilkan rekod atau baris dari kedua tabel yang memenuhi kondisi yang diberikan. Nah, kalau ini sekarang harus menggunakan on berdasarkan apa gitu ya. Joinnya itu berdasarkan apa? Selain kita menyebutkan tabel apa saja yang dijoinkan, kemudian kita harus menyatakan dia dijoinkan berdasarkan apa. Ya, tidak seperti yang di cross join. Cross join itu asal saja, asal dikombinasikan gitu ya. Misalkan Anda ingin mendapatkan daftar customer yang telah melakukan order. Jadi siapa saja customer yang sudah melakukan order bersama dengan tanggal dan status ordernya yang dilakukan oleh mereka. Anda cukup menggunakan inner join ya untuk itu yang mengembalikan nilai mengembalikan baris atau rekod dari kedua tabel yang sesuai dengan kondisi yang diberikan. Kalau ilustrasinya ya, jadi ada tabel order, ada customer ya. Kalau inner join itu hanya mengambil
irisannya yang ada di kedua tabel tersebut ya. Jadi kalau di sini berarti order yang tidak dilakukan oleh customer ya, tapi tidak mungkin ya. Mestinya ini gambarnya order itu ada di dalam customer ya, karena sudah melakukan referential key constraint. Artinya apa? Order yang terjadi, semua order yang terjadi itu pasti memiliki customernya gitu ya. Kecuali kalau kita tidak menerapkan referential key constraint. Jadi boleh saja order dilakukan oleh customer yang belum tercatat gitu ya. Tapi kalau di sini menggunakan referential key constraint dan mengharuskan setiap order yang ada, yang tercatat itu dilakukan oleh seorang customer yang sudah tercatat, maka gambarannya tabel ordernya itu ada di dalamnya customer gitu ya, pasti ya. Oke. Perintahnya semacam ini. Ya, jadi tadi tetap ya kita mengambil tabel utamanya adalah order yang memiliki kardinalitas relasi many ya menjadi tabel utama, tabel A. Kemudian pelengkapnya adalah tabel customer atau tabel B ya. Cuma sekarang menggunakan ini jangan cross join ya, saya rupanya pakai inner join ya. Kita rubah inner join. Jadi order SA inner join bukan cross join ya, saya lupa merubahnya ini dengan customer yang dialiaskan sebagai P on itu berdasarkan ya, berdasarkan apa? Kuncinya harus ditemukan ya, kunci foreign key yang ada di tabel A ditemukan dengan primary key yang ada di tabel B ya, semacam ini ya. A titik customer number sama dengan B titik customer number gitu ya. Ya ini nanti Anda koreksi ya, ini inner join ya, karena kita membahas tentang inner join. Di situ masih pakai cross join ya. Oke, jadi saya tinggal begini aja, rubah inner join ya. Tapi di sini harus menyatakan on ya, berdasarkan apa? Berdasarkan A titik customer number ya sama dengan B titik customer number gitu ya. Oke, kemudian saya run. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau tadi menggunakan cross join menghasilkan 39.772 rekod. Sekarang kalau dengan cara inner join dan memberikan dasar relasinya gitu ya, akan menghasilkan berapa rekod? Kita lihat sebentar kok ada yang kenapa oh ya kurang titik komanya ya di belakang ya. Nah di sini menghasilkan 326 rekod ya. Ini artinya semua rekod yang ada di order itu kan ada 326 rekod ya. Itu memiliki customer number. Nah, memiliki customer number. Ya, jadi di sini hasilnya nanti ini ada tambahan field customer name. Jadi order number ini contoh order number 10 100 10100 itu dilakukan pada tanggal ini, statusnya sudah terkirim ya, customer numbernya adalah 363, namanya ini online dicash creation.co ya. Nah kalau mau ditambah misalkan di sini dari B gitu ya, titik apa misalkan dari B ngambil customer name kemudian address atau city-nya ya, address dan city ya.
address 1, ya. B titik address 2, kemudian B titik city, ya. Nah, kita tinggal run. Macam ini. Ya, nah ini muncul. Nah, customer name, address line, address pertama, ya. Address kedua, ya, line kedua, kemudian kotanya, gitu ya, muncul, gitu ya. Oke. Nah, ini berarti kalau inner join semacam ini berarti kita akan menampilkan semua order, ya, apa namanya, semua record yang ada di order dan dilengkapi dengan beberapa field yang ada di B sebagai tabel partnernya atau tabel pelengkap, ya. Nah, karena di sini menghasilkan 326 record yang sama persis dengan isi di tabel order, artinya apa? Artinya adalah semua record yang ada di orders itu memiliki customer number yang tercatat di customer, ya. Nah, beda nanti kalau misalkan ada beberapa record, misalkan ada 10 record di order ini yang customer numbernya 0 atau mungkin tidak tercatat di customer, maka yang akan tampil di hasil inner join adalah sebanyak 316. Karena apa? Karena yang 10 tidak akan ditampilkan di sini. Begitu ya. Sampai di sini jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Halo? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada pertanyaan, saudara? Lanjut? Halo? Lanjut Pak, lanjut. Ya, kasih respon ya. Berikutnya adalah natural join, ya, natural join. Natural join itu hampir sama dengan inner join, ya, yaitu digunakan untuk mengembalikan atau menghasilkan baris atau record dari kedua tabel yang beririsan, ya, yang beririsan. Namun natural join tanpa perlu menyertakan kondisi yang dipersyaratkan, gitu ya, tanpa on, ya, hampir sama dengan cross join tadi. Tapi cross join itu bukan relasi yang sebenarnya, dia cuma mengkombinasi, ya. Tapi kalau natural join dia akan mencari sudah secara otomatis, ya, apa yang bisa mengaitkan kedua tabel yang dijoinkan tersebut, ya, sehingga tidak perlu menggunakan on, ya. Nah, misalkan Anda ingin mendapatkan daftar customer yang telah melakukan order bersama dengan tanggal dan status order yang dilakukan oleh mereka, kita cukup menggunakan natural join tanpa perlu menyertakan kondisi yang dipersyaratkan, ya. Oke, jadi gambarnya sama, ya, tapi perintahnya lebih sederhana. Jadi tinggal natural join, ya, tanpa ada on-nya di belakang, ya. Dia akan otomatis mencari field yang bisa mengaitkan kedua tabel tersebut, ya. Oke, kita contohkan di sini inner join-nya kita ganti dengan natural join, ya, kemudian on-nya tanpa kita sertakan, gitu ya. Ya, dia akan menghasilkan tetap 326 rekod, ya, seperti yang ada di tabel order. Ya, nah ini di pojok bawah, kanan bawah itu 326 rekod, gitu ya. Nah, ini otomatis on-nya berdasarkan apa? Berdasarkan customer number, ya. Jadi kalau kita lihat desain database-nya semacam ini, ya, di sini di order itu ada customer number untuk dikaitkan dengan tabel customer, ya. Customer number yang ada di order itu sifatnya foreign key, kunci asing atau kunci tamu. Sedangkan customer number di customer itu sifatnya sebagai primary key. Makanya di sini pasti one, gitu ya.
Kalau di sini karena kunci tamu bisa many, ya. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Masih belum paham sama Meni sama Wan. Many sama one. Oke. Wah ini ya jadi begini. Many sama one. Jadi begini. Contoh ya tadi kalau di customer ini kan di tabel customer itu kan kardinalitasnya one ya. Tercatat hanya sekali saja. Contoh kalau kode customer berapa ya? Nah, ini contoh customer 10100 itu di customer ya, itu hanya tercatat sekali customer number sorry kok tadi kok keliru sorry customer number mana kok ini sih customer number ini sorry misalkan 363 ya 363 ya customer number 363 itu kalau di customer itu hanya tercatat sekali saja karena dia menjadi primary key ya paham tidak tercatat beberapa kali jadi customer number 363 itu di customer hanya tercatat sekali tapi kalau di order bisa beberapa kali ya customer number 363 ini bisa beberapa kali gitu ya bisa beberapa kali gitu ya kenapa karena bisa jadi seorang customer number itu melakukan beberapa kali transaksi order ya bisa dipahami makanya Ya Pak, siap. makanya di sini didesain database-nya di sini many gitu ya. Nah, Pak di sini kok ada gambar kayak 0 gitu ya. Itu maksudnya boleh jadi ya customer number yang tercatat di customer itu tidak pernah melakukan order. Jadi tidak pernah tercatat di sini. Jadi ini minimalnya 0 ya minimalnya tidak tercatat. Ada satu atau beberapa customer yang tidak melakukan order maka tidak akan pernah tercatat di sini customer number-nya di order. Nah, itu makanya minimalnya 0, maksimalnya bisa banyak, bisa berkali-kali gitu ya. Tapi kalau di customer, satu customer number itu ya tercatatnya minimal sekali gitu ya. Kalau tidak tercatat kan berarti bukan customer gitu ya, bukan customer, belum tercatat. Maksimal juga sekali, makanya di sini satu gitu ya. Itu maknanya ya. Nah, oke. Nanti Anda bisa googling lagi cari informasi lebih lanjut tentang kardinalitas relasi antar tabel dalam database gitu ya. Derajat hubungan maksudnya, derajat hubungan. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini tadi natural join ya. Natural join itu dia intinya otomatis mencari dasar relasinya. Dasar yang mengaitkan dua tabel yang dijoinkan gitu ya. Jadi enak udah, tidak perlu kita mikirkan gitu ya. Kalau pakai apa tadi inner join, Anda harus menyatakan berdasarkan apa dia direlasikan gitu ya. Karena bisa jadi loh ya. Nama fieldnya di kedua tabel itu berbeda, tapi isinya sama misalkan. Nah itu yang kita bisa joinkan dengan inner join. Tapi kalau dengan natural join, kayaknya dia harus sama ya. Nama field di kedua tabel yang mengaitkan itu harus sama dan isinya juga sama, ya, sehingga bisa dimatchkan. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada jenis join left join ya, atau kepanjangannya left outer join. Ya. Anda bisa menulisnya left join saja atau Anda lengkapi dengan left outer join. Jadi kalau Anda menemukan sintak-sintak perintah, sintak komen yang di dalamnya ada begininya, ada kurung siku itu sifatnya sunnah, boleh dipakai, boleh tidak dipakai gitu ya. Opsional ya, opsional. MySQL outer join ya akan mengembalikan atau menghasilkan semua rekod atau semua catatan yang cocok dan yang tidak dari kedua tabel. Ya. Outer join ya dapat mendeteksi catatan yang tidak cocok di tabel tergabung ya,
atau joiner tabel dan mengembalikan nilai 0 untuk catatan tabel tergabung jika tidak ada kecocokan ditemukannya. Jadi kalau tadi kita kan berdasarkan order ya, kemudian direlasikan dengan customer. Nah, karena order yang ada itu harus ada customernya, otomatis semua order akan berelasi dengan customer, akan ketemu pasangannya di customer. Tapi kalau dibalik ya, customer yang menjadi tabel utamanya ya, kemudian direlasikan dengan order, maka nanti akan menghasilkan begini ya. Kalau yang customer itu sudah pernah melakukan order, akan muncul data pelengkapnya ya, yang dari order. Tapi kalau ada customer yang tidak pernah melakukan order, maka data pelengkapnya akan diisi 0 gitu ya. Akan diisi 0 ya. Jadi semua customer nanti akan ditampilkan, tapi tidak semuanya tercatat di order, maksudnya gitu ya. Mungkin hanya sebagian gitu ya, karena ada beberapa customer yang tidak melakukan order. Oke, asumsikan kita ingin mendapatkan nama semua customer bersama dengan catatan ordernya yang telah mereka lakukan. Jelas bahwa terdapat beberapa customer yang mungkin belum pernah melakukan order. Nah, kita dapat menggunakan left outer join untuk tujuan itu ya. Left outer join akan mengembalikan semua baris dari tabel ya di sebelah kiri ya, tabel utamanya, tabel A-nya ya, walaupun tidak ada baris yang cocok atau tidak ada pasangan yang ditemukan di tabel sebelah kanan. Oke, kita lihat ya, sekarang kita rubah jadi begini. Lihat di sini ya, yang menjadi tabel utamanya adalah customer. Sekarang dibalik, customernya menjadi tabel A, kemudian ordernya menjadi tabel B gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita left join-kan ya, left outer join atau left join saja ya, berdasarkan A customer number sama dengan B customer number. Oke. Jadi kita balik sekarang logikanya ya. Jadi kita ngambil customer number, customer name, alamat itu di tabel customer yang menjadi tabel A. Kita balik ya. Kita lihat di sini. Oke, sekarang saya balik customer ya sebagai tabel A, kemudian order sebagai tabel B. Order sebagai tabel B, kemudian nanti saya menggunakan left join ya. Oke. Oke, kemudian saya rubah di sini ini menjadi B ya. Ini B ya. Kemudian customer name ini A, ini A, ini A, ini A. Saya pindah ya, saya pindah ke sini, kemudian ini. Nah, jadi ini kemudian di sini tambahkan syaratnya berdasarkan apa? Berdasarkan A titik customer number sama dengan B titik customer number ya. Yang perlu Anda pahami bahwa sekarang tabel customer menjadi tabel A ya, tabel utamanya, order menjadi tabel B ya. Saya balik, kemudian menggunakan left join ya, berdasarkan A titik customer number sama dengan B titik customer number. Nah, yang ditampilkan adalah customer number, customer name, address 12 dan city yang diambil dari customer, kemudian akan dilengkapi dengan data order yang pernah dilakukan oleh setiap customer.
Nah, di sini nanti akan menghasilkan rekod ya yang menunjukkan bahwa customer ada yang melakukan melakukan order ya. Kemudian ada customer yang tidak pernah melakukan order ya. Nah, terus bagaimana untuk customer yang melakukan order beberapa kali? Kita akan lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Ya, apakah misalkan ada satu customer yang melakukan lebih dari sekali order akan ditampilkan juga beberapa kali. Misalkan customer 363 tadi melakukan 3 kali order, apakah akan menampilkan 3 rekod hasilnya atau cuma 1 rekod saja ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat lagi karena nanti yang menjadi primary tabelnya adalah customer, kita lihat jumlah rekod di customer itu ada 122. Nah, artinya apa? Kalau nanti hasil joinnya itu menghasilkan cuma 122 rekod, itu artinya kalau ada satu rekod customer yang melakukan beberapa kali order itu hanya ditampilkan sekali, tidak beberapa kali gitu ya. Tapi kalau ada lebih dari 122 rekod yang dihasilkan dari proses join tadi, berarti akan ditampilkan semuanya gitu ya. Kalau ada seorang customer melakukan 3 kali transaksi order, akan ditampilkan sebanyak 3 kali gitu ya. Kita lihat. Nah, oke ya. Di sini Anda lihat ya, hasilnya adalah 350 rekod ya. Artinya ada beberapa customer yang menghasilkan atau yang melakukan beberapa kali order. Nah, contohnya ini ya, customer 103 ya, 103 namanya ini ya, alamatnya ya, kemudian kotanya, dia melakukan order number sebanyak berapa kali? 1 2 3. Ya ini ya, nomor order numbernya 1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke ya. Jadi tidak 122 rekod saja, tapi 350 rekod. Jadi akan ditampilkan semua catatan order yang dilakukan oleh setiap customer. Ya. Kemudian kalau ada customer yang tidak pernah melakukan order, seperti apa hasilnya? Kita lihat. Kita lihat aja di order number. Nah, ini ada satu yaitu customer number 125, namanya ini Havel ya, alamatnya ini dia di Kota Warsawa. Di sini order numbernya 0 ya, ini artinya yang bersangkutan belum pernah melakukan order ya. Otomatis juga order date-nya 0, statusnya juga 0 karena belum melakukan order. Oke, kemudian lihat lagi ada enggak yang lainnya. Nah ini customer 168 dan customer 169, dia order numbernya 0 ya, artinya belum pernah melakukan order. Nah, lihat lagi yang lainnya. Nah, ini ada ada juga ini customer number 206 ya, dia tidak melakukan order juga, belum melakukan order, sehingga catatan ordernya di sini order numbernya 0 juga. Oke, dan seterusnya ya, sama ini ada beberapa lagi yang tidak pernah atau yang belum pernah melakukan order ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan saudara, mohon feedbacknya. Ada yang belum jelas atau bagaimana? Silakan. Ya, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Halo. Jelas Pak. Jelas ya. Nanti video ini insya Allah saya akan upload di YouTube ya. Anda bisa lihat, Anda pelajari lagi secara mandiri ya. Baik, lanjut ya.
Kemudian right join ya, right outer join. Ini sebetulnya hampir sama dengan left join ya, tinggal letaknya di mana gitu ya, letaknya di mana ini. Kalau tadi karena left join, customernya saya taruh di A ya. Kalau pakai right join ya, tabel customernya saya taruh di kanan ya. Ini hasilnya sama, tinggal dirubah saja gitu ya. Tapi nanti akan menghasilkan hal yang sama gitu ya. Jadi contohnya begini ya. Ini yang A itu saya rubah lagi menjadi orders ya. Tabel order. Kemudian yang B saya customer gitu ya. Tapi di sini saya pakai right GHT right join. Dari B A gitu ya. Kemudian ini saya rubah, ini B, ini B, ini B, 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 kemudian di sini A, dan A. Gitu ya. Hasilnya juga sama, ya, karena cuma dipindah saja posisi tabelnya. Ya, hasilnya juga sama 350 record ya, seperti yang tadi pakai left join ya. Ya, sama persis ya. Oke, yang penting Anda pahami dulu filosofinya kenapa pakai left join, right join, inner join tadi ya, natural join ya, maupun cross join. Oke, saya lanjut ya. Baik, berikutnya ya, nah ini perintahnya ya, Anda nanti bisa lakukan ya. Oke, nah kemudian full join digunakan untuk mengambil semua record dari kedua join, baik itu left maupun right join, jadi gabungan ya. Hasil join ini berisikan semua rekod dari kedua tabel dan memberikan nilai 0 untuk rekod yang tidak memiliki pasangannya. Nah, di MySQL sendiri tidak seperti di software database yang lainnya, tidak memiliki perintah full join secara khusus ya. Namun bisa disiasati dengan menggunakan fungsi union. Union. Jadi hasil left join digabung dengan hasil right join gitu ya. Jadi nanti hasilnya full join ya. Jadi menggabungkan itu hasilnya dengan perintah tambahan union. Ini termasuk trik juga gitu ya. Trik juga. Oke, jadi nanti gambarnya jadi begini gitu ya. All row from left table ya digabung dengan all row from right table. Ya, itu namanya full join ya. Oke, kita ini perintahnya kita coba ya. Nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, di pertama ini kita menggunakan left join di mana ordernya adalah A, customernya adalah B gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita order number kita ubah gitu ya. Urutannya saya rubah begini. Oke. Order number, customer number. Oke, left join dengan customer. Di sini left join. Customer berdasarkan customer number. Kemudian di sini B customer number. Oke. Kemudian union dengan hal yang sama, tetap order, tapi di sini pakai right join lagi. Ini titik komanya saya hapus, kemudian saya union, ini saya copy,
koma. Di sini saya rubah right join. LUGAT. Dapat, oke. Oke, jaran. Out. Oh, sebentar, salah. Koma. Karena tadi sudah saya pindah. Ya, ini hasilnya. Ini full join namanya ya. Hasilnya semacam ini. Oke, dia juga menghasilkan 350 rekod. Oke, nah kalau tidak ada ini. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Ada pertanyaan? Jadi ini perintahnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Halo, mau ya? Tidak. Tidak? Ya, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang self join ya. Self join digunakan untuk mengambil semua rekor dari satu tabel dan direalisasikan dengan dirinya sendiri untuk tujuan tertentu ya. Nah, kita bisa menggunakan inner ataupun outer join ya untuk merelasikan satu tabel dengan dirinya sendiri ya. Mari kita perhatikan tabel employees ya. Employees di sini begini desainnya. Jadi employees itu di sini ada field report to ya. Report to itu jadi seorang karyawan itu dia harus melaporkan ke atasannya, report to gitu ya. Melaporkan ke atasannya yang tercatat juga di tabel employees ya. Jadi dia berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, nanti report to itu isinya adalah employee number atasannya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa misalkan kita mencari data siapa yang melaporkan ke siapa atau siapa yang dilapori oleh siapa gitu ya. Nah, kita bisa begitu. Caranya begini. Oke, caranya. Jadi kalau di sini ya kita lihat contoh ini ya. From-nya dulu ya, from employees ya SA. Dia di left join-kan dengan employees juga SB. Jadi dua tabel satu tabel ya yang sama tapi dialiaskan dengan alias yang berbeda. Satunya aliasnya A, satunya aliasnya B. Sehingga dengan cara begini seakan-akan ada dua tabel yang terpisah padahal sama, mengacu ke dirinya sendiri. Itu ya. Ini berdasarkan on A report to sama dengan B employer number. Nah, ya. Oke, kita lihat yang ditampilkan adalah pertama employer number, first name, last name, job title, report to ya. Kemudian di sini nama yang atasannya yang dilapori gitu ya. Dia menggabungkan first name dan last name ya. Terus dialiaskan nama fieldnya itu dialiaskan sebagai reports to name gitu ya. Oke, kita buat sekarang kita hapus. Saya hapus begini ya. Di sini from-nya employee SA, kemudian di sini juga employees
SB di sini report to B employee number. Gitu ya. Oke, yang ditampilkan adalah A titik employee number, mana ya number, koma A titik first name, A titik last name, dan A titik job title, A titik report to itu kode atasannya yang mirip dengan employee number ya. Kemudian concate itu menggabung beberapa nilai string gitu ya, concatenation ya, concate. Nah, di sini kita ngambil B titik first name, kemudian ada spasi, kemudian yang di sini B titik last name, kemudian hasil concate-nya itu hasil penggabungan beberapa string itu kita aliaskan ya, sehingga kita sederhanakan nama field-nya atau nama kolomnya, misalkan report to name ya. Oke. Kemudian sudah from-nya employees SA, left join dengan employees tapi SB, sehingga menjadi seakan-akan menjadi dua tabel yang berbeda berdasarkan A report to sama dengan B employee number. Oke, hasilnya jangan lupa titik koma ya. Setiap akhir dari perintah query kita run, hasilnya Anda bisa lihat ini saudara. Jadi yang pertama record misalkan di sini satu employee number 1002 Diana ya, last name-nya Murphy ya, job title-nya presiden ya, report to-nya 0 ya, itu berarti Diana itu tidak punya atasan ya, dia tidak harus melapor ke atasannya. Tapi kalau yang ini yang employee number 1056, nama pertamanya Mary, last name-nya Peterson, Mary Peterson ya, job title-nya VP Sales ya. Atasannya dia report to-nya ke 1002 yaitu Danny Murphy ya, ke sini. Gitu ya. Dan seterusnya. Di sini menghasilkan hasil data semacam ini. Oke, berapa jumlah rekodnya? Ya, jumlah rekodnya sebanyak rekod custom report employees yaitu 23 ya, employees. Kita lihat, ini ada 23 rekod, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, karena ini waktunya sudah ya, sudah jam 10. Maka saya kira cukup dulu sampai di sini ya untuk trik join-nya, dan nanti kita akan membuat view. Kita lanjutkan di minggu depan. Insya Allah di minggu depan kita bisa ketemu lagi ya untuk membahas lebih lanjut. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.